Terima kasih penyampaian laporan walaupun secara lisan dari masing-masing Bapak pengurus MUI. Keberatan semua orang katakan MUI itu MUI, karena MUI itu kalau tidak salah belakang, MUI bukan belakang, di depan ya. Dan itu memang istilah yang ada singkatan. Di pusat juga kadang-kadang begitu, MUI sampai disebut lebih baik nyebut lengkap Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Mudah-mudahan tadi waktu saya menyampaikan bahan awal itu nggak ada yang kebebasan menjadi MUI ya, karena saya jadi ingatan kita bersama. Jadi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dari kabupaten kota itu menunjukkan bahwa kita bukan diam, bukan ada tapi tiada. Ya. Ya. Dan beberapa poin ini saya mencatat penyampaian dari bapak-bapak tadi tentang aktivitas MUI selama setahun ini, dan semuanya itu alhamdulillah, bahkan banyak yang kami harus nyontek nanti gitu ya. Apalagi yang terakhir berbicara tadi, kemana-mana itu langkahnya lancar. Nah kita ini selain karena tadi telah disampaikan kami sudah tua-tua, saya alhamdulillah 80 setengah tahun. Alhamdulillah ya, tapi sisa-sisa umur ini kami niatkan untuk bagaimana bisa berkiprah dalam memajukan agama melalui Majelis Ulama ini. Nah jadi ada beberapa catatan ya, semuanya tadi telah menyampaikan aktivitasnya, dan tentu yang kita harapkan adalah ke depan kita jangan puas dengan apa yang telah kita capai. Termasuk kita yang kami dari provinsi ini terus terang tidak banyak berbuat. Apalagi tatkala ada kegiatan-kegiatan sifatnya nasional, untungnya itu masih ada yang secara modern pakai gini rapat-rapatnya. Kalau tidak itu, wah kita ketinggalan kereta terus gitu ya. Karena tidak bisa mengikuti secara langsung. Kebetulan di sela-sela itu tadi oleh Bapak pimpinan rapat menyampaikan mewakili, ya untung ada dana sedikit-sedikit gitu. Ya masalahnya ya dana-dana itu ya. Kita harapkan ke depan menjadi program kita untuk pendekatan kepada bupati, kepada wali kota, kepada DPR seperti yang disarankan, sehingga memungkinkan perhatian kepada kita untuk menggerakkan program yang kita sudah susun. Ya. Ya, jadi kita sebenarnya maunya kita banyak, tetapi tenaga kita ini yang kurang gitu. Tenaga dalam artian untuk bisa berbuat. Ya, ini kekurangan kita. Lalu saya tidak semuanya menyampaikan karena tadi sudah jelas. Ada catatan satu tadi dari Sumbawa tentang apa ya? Setipat halal. Nah, jadi begini ya. Bahwa MUI itu bukan organisasi operasional dalam artian kegiatan-kegiatannya. Dakwah bukan MUI yang berdakwah, tetapi pemikiran-pemikiran kerjasama dengan lembaga dakwah atau membuat lembaga sendiri sebagai penyambung tangan. Seperti halnya soal halal, MUI membentuk penyambung tangan namanya LP-POM MUI. Ya, dia itu yang menyelenggarakannya. Tidak langsung
ketua MUI yang menangani lembaga ini. Ya, jadi operasionalnya ada. Nah, dalam hal ini sudah diatur di dalam undang-undang negara kita tentang produk halal di negara kita, itu penjaminan halal, sudah ada undang-undangnya. Di situ disebutkan tentang kewenangan yang dulunya sepenuhnya masuk dan keluarnya sertifikat halal dari satu pintu, dari kita saja, tidak ada lembaga yang lain. Tapi undang-undang membatasi MUI hanya mengeluarkan fatwa penetapan halalnya, isbat halal. Itu saja yang dimiliki oleh MUI, ya, isbat halal. Kalau dulunya itu semuanya, dari mulai pemeriksaan permohonan, pemeriksaan bahan, penetapan halal sampai sertifikat halalnya. Sekarang tidak lagi, Kementerian Agama lewat lembaga yang ada di sana. Nah, ini untuk dimaklumi. Oleh karena itu, maka kita ya selama ini juga tidak diberikan kewenangan untuk coba mengembangkan kewenangan mengenai penetapan halal itu di luar provinsi. Aturannya seperti itu ya. Jadi hanya MUI provinsi yang bisa mengeluarkan yang sekarangnya isbat halalnya gitu ya. Tetapi dalam hal pemeriksaan dimungkinkan sampai di bawah. Itu sebabnya dari kabupaten kita juga merekrut tenaga pemeriksa halal, ya, LPH itu untuk LPH ini dari kabupaten, dari kota juga ikut gitu. Sehingga yang banyak tahu juga dari daerah masing-masing. Oleh karena itu, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua MUI Sumbawa, masalahnya seperti itu ya. Ya, kewenangan itu tidak pada kami juga, apalagi menentukan ke bawah gitu. Lalu kemudian kaitannya dengan soal miras, narkoba dan lain sebagainya. Ya, ini hal yang menjadi tugas bukan hanya kita, tugas semua, dan ini persoalan bangsa, betul-betul sangat merusak. Ya, oleh karena itu MUI merintis bagaimana berpartisipasi, membuat satu lembaga rintisan yang kita sebut dengan Ganas Anar. Ini Pak Wakil Presiden kita itu yang merintisnya. Beliau sampai sekarang masih sebagai ketua. Gerakan Ganas itu gerakan nasional. Anar anti narkotika ya. Narkoba ya, anti narkoba. Dan ini diharapkan untuk berkembang sampai juga ke kabupaten kota. Karena persoalan itu bukan hanya persoalan di kota, di provinsi, justru di tengah-tengah masyarakat kita. Petunjuk-petunjuknya masih kita menunggu dari pusat, dan memang terhenti pembicaraan dan kegiatannya ini. Lagi-lagi yang kita salahkan itu COVID-19 gitu. Akhirnya larinya ke sana gitu ya, sehingga meredup sementara ini. Saya kira demikian, dan tentang ekonomi syariah, alhamdulillah sudah dirintis untuk pembentukannya, dan kita di provinsi untuk programnya pemberdayaan ekonomi umat itu ada namanya PINBAS ya, Pusat Inkubasi Pengembangan Bisnis Syariat. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak di Kabupaten Sumbawa ini, alhamdulillah, itulah arahnya. Bagaimana kerjasama memanfaatkan sumber daya dari manapun untuk bagaimana mengembangkan perekonomian berbasis syariah ini. Ya. Kemudian paham-paham sesat yang berkembang terus sekarang ini, termasuk tadi dibicarakan mengenai LGBT ya. Memang marak sekali ini.
saya ada dokumen ini, pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Kalau tidak salah, Front Persaudaraan Islam ini alias dari Front Pembela Islam, ya, Front Pembela Islam. Pernyataan sikap yang tegas, keras, menolak keras tentang LGBT ini. Ternyata kami merasa aman saja. Insya Allah NTB aman dari ini. Tahu-tahu tuan rumah kita ini telah mengungkapkan. Ternyata gerakan itu secara terbuka telah kita menjadi terperangah mendengarnya. Ya, ini persoalan kita, ya, persoalan kita. Kami kedatangan tamu 2 minggu yang lalu, paguyuban muslimah, paguyuban muslimah juga menyampaikan prihatinnya tentang LGBT ini, ya. Lalu dibawakan ada keputusan fatwa dari Majelis Ulama Kota Pariaman, Sumatera Barat ini, tentang yang mirip dengan ini, namanya permainan color party atau festival warna terkait dengan LGBT ini. Yang konon kalau kita baca di sini, ini awalnya itu adalah kebiasaan gerakan yang dilakukan oleh pemeluk agama Hindu, ya, tentang ini. Tapi sekarang ini menjadi berubah. Agama-agama lain, juga orang-orang kita Islam yang lemah imannya ikut larut di dalamnya. Artinya apa? Bahwa hal ini kalau tidak kita waspadai, betul tadi, ini pelan-pelan itu akan bisa merambah, berkembang terus, ya. Bagaimanapun juga kita sebagai yang memegang amanat untuk menyampaikan amar ma'ruf kepada pemerintah juga harus mensuarakan ini, dan supaya kita masukkan sebagai rekomendasi nanti, ya, rekomendasi. Sementara ini dari pusat belum kita dengar, tapi pasti itu sudah menjadi wacana untuk mengeluarkan satu fatwa tentang masalah-masalah yang meresahkan masyarakat ini. Saya kira itu yang saya komentari. Nah, selebihnya nanti kita akan bahas. Kalau yang jadi bahan rekomendasi kita bahas di komisi rekomendasi, ya. Nah, yang KSB dan Dompu yang termasuk pengurus baru tapi aktivitasnya sudah mulai, alhamdulillah. Jadi ada istilah, kita tidak ada istilah pelantikan, Pak. Tidak ada istilah apa? Namanya pengukuhan. Karena yang mengangkat itu adalah forum musda, ya, yang menetapkan pengurus itu forum musda, kemudian dikukuhkan oleh perangkat organisasi di atasnya. Dalam hal ini kalau kabupaten, kota, MUI, provinsi yang mengeluarkan pengukuhan. Kalau yang provinsi, musdanya dikukuhkan kepengurusannya oleh MUI pusat. Nah, saya kira begitu anunya, ya. Alhamdulillah, dan semuanya ini kami sampaikan banyak terima kasih tentang eksistensi dari MUI ini sudah bapak-bapak tampakkan di daerah masing-masing. Terima kasih. Saya kira itu yang saya garis bawahi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.